langsung aja kita ke tanya jawab ya. Silakan untuk moms and dads yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, klik aja langsung, nanti akan saya sambungkan secara live. Atau tulis pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian domisili, jangan lupa ya. Lalu juga pertanyaannya. Ada pertanyaan pertama, Werdi dari Wonosobo. Suami saya tiap pagi kalau udaranya dingin dan terkena air dingin, itu pasti langsung bersin-bersin dan flu nih dok. Apakah itu bisa dibilang alergi? Nah, pernah bertanya juga katanya itu rinitis. Kalau boleh tahu rinitis sendiri itu apa dan apakah bisa disebabkan debu dan tungau? Apa bedanya rinitis dengan sinusitis? Nah, ini juga boleh dibantu jelaskan, Dok. Silakan. Oke, makasih. Jadi betul ya, sebenarnya rinitis alergi itu paling sering gejalanya adalah pagi hari itu bersin-bersin, ya, meler bersin. Nah, kemudian coba diamati, biasanya mampet juga, biasanya juga ada gatal, kucek-kucek hidung. Nah, alergi di hidung itu kita secara umum bilangnya adalah rinitis alergi. Itu bisa sekali penyebabnya adalah tadi tungau debu rumah, itu paling sering kalau di Indonesia. Dan yang kedua adalah juga cukup banyak adalah karena dingin, ya. Udara dingin itu membuat kita hidung tambah mampet, ya. Itu sebenarnya bukan kita alergi dingin, tapi orang-orang yang punya alergi itu lebih sensitif terhadap udara dingin. Jadi biasanya AC saya tidak anjurkan terlalu dingin. Nah, kemudian apakah beda dengan sinusitis? Nah, sinus itu kan suatu rongga yang punya saluran ke hidung. Rongga itu juga memproduksi cairan. Nah, akibatnya kalau kita alergi di hidung, ada rinitis alergi, seringkali kita juga punya sinusitis, ya. Nah, kalau sinusitis itu yang karena alergi itu khasnya biasanya karena sinus itu menambah ingusnya ke belakang yang tadi saya bilang postnasal drip, sinusitis itu sering disertai batuk biasanya, ya. Nah, sinusitis sendiri bisa karena infeksi, bisa karena alergi. Kalau sinusitis karena alergi, karena dia satu paket dengan rinitis alergi, maka pengobatannya adalah dengan mengobati rinitis alerginya. Nanti sinusitisnya membaik sendiri. Itu mungkin kira-kira, ya. Oke, terima kasih. Ada Catherine dari Tangerang. Apa perbedaan kulit yang terkena tungau dan alergi kulit ya? Secara sama-sama hampir mirip ya kan dok, kemerahannya gitu. Silakan dok. Oke, sebenarnya merahnya nggak bisa dibedakan. Sama-sama dermatitis atopi itu bentuknya adalah kulit kering dengan ada ruam yang gatal. Biasanya anaknya garuk-garuk. Nah, biasanya kapan kita mencurigai tungau debu rumah? Kalau anaknya besar, udah gitu alerginya, dermatitis atopinya tidak membaik. Udah dikasih obat, udah dikasih pelembab, kok nggak membaik-membaik, kita mesti berpikir jangan-jangan problem tungau, ya. Jadi kalau anak dermatitis atopi, meskipun tidak saya lakukan tes alergi, biasanya akan saya anjurkan jangan kena debu, karena begitu dia main di karpet, langsung dermatitisnya akan jadi memburuk. Oke, ada Mam Rika yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Sedang ada di mana? Domisili, Mam Rika? Ya, selamat siang. Saya domisili di Ciamis, dokter. Ciamis, silakan dengan dokter Enda. Selamat siang, dokter. Ini saya dengan Rika di Ciamis. Dokter, ini beberapa waktu kemarin anak saya usia 3 tahun 10 bulan usianya. Dia mulai awalnya batuk, kemudian batuknya sembuh, dia muncul merah-merah, ada bentol seperti urtikari itu. Nah, kalau teraba itu terasa agak panas, dok. Sudah diobati dengan dapat resepnya kortikosteroid, antihistamin, kalsium, sama sabunnya pakai sabun khusus. Ini kejadiannya berulang seperti tahun kemarin, dok. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terus sebelum tidur ini saya setiap hari harus vakum kasur, dok. Sudah dilakukan. Oke, baik. Silakan, dok. Makasih. Jadi kalau urtikaria itu bentol ya, bentol atau bahasa awamnya kaligata biduran ya. Nah, urtikaria itu sebenarnya pencetusnya banyak. Bisa alergi tapi bisa juga bukan. Nah, kalau alergi itu biasanya jelas, begitu makan sesuatu langsung bentol sebadan badan. Habis itu begitu makanannya kita hentikan langsung berhenti. Nah, tapi kalau urtikaria berlangsung berhari-hari, biasanya bukan karena alergi. Nah, biasanya kalau lagi sakit, misalnya anaknya tadi lagi batuk pilek, itu infeksi bisa mencetuskan urtikaria. Jadi begitu infeksinya mereda, biasanya kan infeksi 1 atau 2 minggu, itu urtikarianya hilang, ya. Jadi nomor 1 kalau anak yang urtikarianya berhari-hari,
pikirkan, oh jangan-jangan karena infeksi, ya. Nah, treatmentnya sih sama, mau alergi, mau bukan alergi, dia biasanya akan dikasih obat antihistamin, ya. Jadi mungkin karena infeksi kali Bu Rika ya, belum tentu karena alergi kalau urtikaria. Oke, apa sudah terjawab, Mbak Amrika? Ya, Oh, terima ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bunga dari Jakarta, Bunga S. Putri dari Jakarta. Bagaimana penanganan awal saat terjadinya alergi pada anak dan pada saat seperti apa ya dok? Harus segera bawa anak ke dokter spesialis. Terima kasih. Terutama sejak pandemi ini makin banyak yang takut ya ke dokter di rumah sakit gitu. Silakan dok. Baik. Pada prinsipnya begini, nomor satu adalah kapan harus ke dokter. Ada dua kondisi. Yang satu adalah kondisi gawat darurat, itu nggak usah ditunda-tunda. Bahkan nggak usah nunggu antrian dokter, itu ke IGD. Alergi yang ada kondisi gawat darurat biasanya asma. Kalau asma kan ada sesak ya. Nah, kalau sesak kemudian di rumah ibunya belum tahu cara menangani asma, ya itu pergi ke IGD. Nggak usah takut sama COVID. Kalau kegawat daruratan jangan ditunda-tunda ya. Nah, tapi untuk kondisi alergi yang lain kayak rinitis alergi, dermatitis atopi, itu kan bukan gawat darurat. Masih bisa ditunggu besok, lusanya, bahkan minggu depan juga boleh. Jadi silakan rencanakan untuk kunjungan ke dokter. Kenapa pergi ke dokter? Karena kita mau mendiskusikan ini diagnosisnya apa, kemudian penata laksanaannya, obatnya apa, pencegahannya bagaimana. Karena semakin kita tunda, anak jadi semakin menderita, ya. Tapi untuk yang kondisi ini, karena nggak urgent, bisa direncanakan. Contoh, dokter ini sekarang rata-rata membagi konsultasinya, ada yang untuk anak yang sakit, ada untuk yang anak yang sehat, gitu. Jadi nanti diskusikanlah dengan rumah sakit tempat dokter praktek. Kapan sebaiknya saya kontrol supaya kita bisa memisahkan alur sehingga kita bisa mengurangi risiko untuk terkena COVID di pandemi ini. Tapi intinya adalah nggak usah takut sama COVID, bukan nggak usah takut ya. Maksud saya jangan sampai gara-gara kita takut sama COVID, kemudian kita menunda kunjungan dan akibatnya penyakit alerginya bertambah parah. Oke, baik, kondisinya masing-masing juga pasti akan berbeda ya dok ya. Oke. Ada Eri dari Tangerang. Sebaiknya penggunaan AC dalam sehari berapa jam nyalanya ya dok? Dan untuk suhunya sendiri paling baik berapa derajat untuk anak-anak yang eksim? Silakan. Oke. Susah nih ya masalah AC ya. Karena satu, anak eksim itu kalau udara dingin kulitnya jadi kering. Tapi kalau udaranya panas kulitnya berkeringat akibatnya gatal. Jadi saya sebenarnya nggak bisa jawab. Jadi kalau anak eksim itu susah, kekeringan kulit kering, terlalu dingin kulit kering, terlalu panas basah. Jadi diatur yang nyaman. Nah biasanya yang saya anjurkan adalah coba suhunya jangan terlalu dingin, tapi bajunya itu jangan yang tebal. Ibu bapak tuh biasanya kalau tidur tuh anak tuh suka dikasihin piyama tebal-tebal gitu ya. Kasih bahan yang tipis, kemudian baju kutung kalau perlu. Jadi kita bisa set AC jangan terlalu dingin. Berapa jam AC sebenarnya seperlunya. Lihat aja anak nyamannya gimana. Yang penting kalau untuk ini kita bicara anak eksim, pokoknya dia nggak keringetan aja, ya. Karena keringet itu bikin dia kulitnya gatal, ya. Silakan. Oke, baik. Ada Mamita Hanifah sudah bergabung live. Halo, selamat siang Mamita. Apa kabar? Sedang ada di mana? Saya di Jakarta, Mam. Silakan dengan Dokter Enda. Dok, ini anak saya 17 bulan. Kalau tidur kan saya pakein kaos kaki ya, Dok ya. Biar nggak digigitin nyamuk atau apa. Tapi tuh sering kakinya tuh pas pagi-pagi jadi merah-merah, Dok, kayak biduran gitu. Dan itu dia garuk. Tapi padahal udah pakai kaos kaki kan, Dok? Apa mungkin itu alergi tungau? Nah, terus tapi biasanya 2 hari tuh udah hilang. Itu boleh nggak sih kalau kita kasih kaladin cair atau kayak kayu putih gitu, Dok, sebagai penanganan pertama? Ya, oke. Silakan, Dok. Oke. Itu bisa banget tungau ya. Jadi biasanya anak ibu ini kulitnya sensitif. Karena kalau anak lain kena tungau atau kena gigitan nyamuk gitu ya, biasanya bentol sebentar selesai. Tapi pada sebagian anak yang kulitnya sensitif, biasanya memang anak-anak alergi, ini kalau digigit tungau bentolnya gede, digigit nyamuk bentolnya besar, udah gitu gatal, digaruk-garuk dan muncul hilangnya lama, udah gitu seringkali jadi hitam bekasnya, ya. Nah,
Yang dilakukan mau dikasih kaladin cair silakan dicoba, mau dikasih minyak kayu putih silakan. Tapi kalau memang ternyata tidak membaik, dia garuk-garuk terus, bahkan jadi menimbulkan bekas kehitaman, nanti pada saat kunjungan ke dokter, tolong diskusikan masalah ini. Biasanya kan dokter ngasih mungkin ada yang memberikan salep obat untuk diberikan untuk mengurangi gatalnya supaya nggak digaruk-garuk. Dan biasanya yang dianjurkan sih pakai celana panjang, Bu. Ya, pakai celana panjang, cuman jangan tebel ya. Anak-anak tuh kan kalau tebel biasanya gerah. Jadi jangan pakai baju tidurnya celana panjang dan tangan panjang, tapi yang bahannya tipis. Kemudian silakan vakum tempat tidurnya. Kemudian jangan ada karpet untuk mengurangi tungaunya. Ya. Itu kalau tungau kaos kaki padahal udah ketutup semua gitu bisa nembus gitu ya dok ya? Bisa tetap bisa nembus? Bu, bisa tetap. Ya, Oke, makasih gitu. dok. Baik, terima Sama-sama. kasih Mamita. Ada juga Ana dari Jogja, terima kasih ilmunya katanya dok. Saya mau tanya, anak saya kalau jam 4 pagi sering batuk sendiri, seperti keselak gitu. Terus batuk ngekal. Nah, nanti kalau agak siang hilang sendiri. Saya periksakan ke dokter spesialis anak, katanya bersih paru-parunya, terus diagnosanya hiperaktif bronkus. Gimana ya dok, apakah itu alergi? Terima kasih. Silakan dok. Oke. Jadi kalau batuk pagi, menjelang subuh ya ini. Menjelang subuh, mekel, terus anaknya dan ini sudah berlangsung berhari-hari atau bahkan lama, sangat mungkin ini alergi, ya. Cuman begitu datang ke dokter, mungkin ke dokternya siang atau sore atau bahkan malam, begitu dicek nggak ada apa-apa karena gejala alerginya sudah membaik sendiri, ya. Nah, alerginya biasanya yang seperti itu mungkin asma, ya. Tapi bisa juga rinitis alergi. Sangat tergantung, ada gejala hidung enggak? Kalau asma itu biasanya yang paling gampang adalah kalau dokter memeriksa memang ada mengi. Nah, cuman kan seperti tadi saya bilang, begitu ketemu dokter, udah gejalanya hilang. Nah, langkah penanganannya adalah biasanya kalau seperti itu alergi tungau debu rumah. Jadi silakan lakukan berbagai cara untuk mengurangi tungau debu rumah, jangan pakai karpet, kasurnya sering divakum, dan lain-lain yang tadi sudah saya sampaikan. Sebagian besar begitu kita melakukan langkah pencegahan, biasanya gejalanya lebih membaik. Kalau nggak membaik, baru kita harus menambahkan obat-obat untuk mengendalikan saluran napasnya. Itu nanti bisa didiskusikan ulang dengan dokternya. Ya. Oke, baik. Ada Nita Winiati di Jakarta. Dok, kalau bentol yang membekas gitu hilangnya gimana ya? Diapain? Gitu. Silakan dok. Diapain kalau bisa dicegah. Oke, jadi pencegahannya yang harus ekstra ya dok ya? Nah, terus sebenarnya bentolnya, kalau anak kecil itu kan banyak ya, ibu bapak yang anaknya mungkin nanti, kalau saya suka bercandanya, Bu, kakinya kayak polkadot gitu ya, bentol ada bentek-bentek hitam. Nah, sebenarnya anak-anak kayak gitu butuh pelembab ya, dengan memperbaiki barrier kulit akan mengurangi kemungkinan si tungau itu bisa masuk ke dalam kulit kita. Jadi pelembabnya harus benar itu. Nah, kemudian kedua, dokter itu bisa membantu dengan memberikan salep. Jadi begitu ada bentol yang gatel itu nanti dikasih salep, jadi supaya nggak terlalu meradang, nggak terlalu gatel, nggak terlalu digaruk. Nah, kemudian bekas hitamnya mesti diapain? Bekas hitamnya nggak usah diapain, dengan pelembab aja nanti bertambah lama biasanya menipis. Tapi yang penting jangan ada bentol baru lagi gitu. Makanya hindarilah tungau debu rumah segala macamnya ya. Ya. Jovita di Magelang, berapa persenkah kemungkinan alergi ini menurun pada anak jika ibu riwayat alergi dan ayah tidak alergi, dok? Dan kapan anak mulai disarankan tes alerginya? Dan tes apa yang disarankan tadi, yang melalui darah atau langsung skin prick test? Oke. Nah, jadi kalau ibunya alergi, ayahnya tidak, itu risiko anak menderita alergi itu sekitar 40-50%. Ya. Kalau kedua-duanya alergi itu 60-80%. Kalau tidak ada yang alergi, apakah jadi 0%? Ternyata enggak, tetap 15%. Karena apa? Genetik alergi itu belum tentu langsung dari ibu bapaknya, kadang-kadang neneknya, kakeknya, om, tante gitu ya. Nah, intinya adalah semua anak tuh punya potensi alergi, tapi memang lebih tinggi kalau orang tuanya ada yang salah satu atau kedua-duanya. Nah, kemudian tes alergi. Tes alergi baru kita kerjakan kalau anaknya sudah ada gejala alergi. Jadi bukan tiba-tiba ibu datang ke saya, dok, saya punya alergi, suami saya punya alergi, ini anak saya pengen tahu dia alergi apa, tidak.
kita tidak Oke. melakukan screening, ya. Ya. Nah, tapi yang kita mau lakukan adalah begitu anaknya ada gejala, maka kita akan lakukan tes alergi. Tes alergi bisa dilakukan di usia kapanpun, ya. Kita biasanya mengerjakannya ada 2, kalau nggak tes kulit, tes darah, itu tergantung nanti diskusi dengan Dokternya. dokter. Oke, baik. Yang mana. Ya, oke. Pertanyaan terakhir ya dok, Marwah dari Bogor. Dok, untuk rinitis tadi, ada nggak sih hal utama apa yang di pagi hari harus dilakukan supaya tidak kambuh misalnya? Silakan dok. Oke. Nah, kalau rinitis itu problem terpenting adalah nomor 1, hindari tungau debu rumah. Karena mungkin saya bisa bilang mungkin 100% dari rinitis alergi itu alergi terhadap tungau debu rumah. Ya, tungau debu rumah itu spesiesnya banyak. Yang kita biasa rutin teskan tuh ada 3 spesies, Dermatophagoides ptericimus, Farinae, dan Blomia. Saya dulu alergi cuma sama Blomia, ya. Tapi kemudian beberapa tahun lalu saya iseng tes. Kan saya suka ikut kursus-kursus, terus saya iseng tes lagi, nambah. Saya sekarang alerginya terhadap Dermatophagoides yang ptericimus. Intinya adalah biasanya alergi tungau debu rumah itu menjadi pencetus penyebab orang yang rinitis alergi. Jadi apa yang harus dilakukan? Hindari tungaunya. Kenapa sih pagi-pagi baru ada gejalanya? Biasanya kan bangun tidur baru, dia semalaman tidur menghirup debu, bangun tidur gejalanya muncul. Ya. Oke, baik. Jadi hindari, nomor 1 sih itu tungau debu rumahnya. Oke, karena waktu sudah habis, mengingatkan kembali nih untuk moms and dads selama pandemi di rumah aja nih, biasanya soalnya selama kita banyak beraktivitas di rumah gitu ya, paparan tungau debu semakin meningkat dan dilaporkan memang banyak sekali keluhan bertambah dan kebutuhan obat alergi juga semakin bertambah, tadi yang disampaikan oleh Dokter Endah juga ya. Jadi solusinya lakukan cara-cara untuk menurunkan paparan terhadap alergen tungau debu, misalnya dengan mengurangi furniture di rumah ya, rumahnya minimalis kalau kata Dokter Endah tadi, jangan lupa. Kurangi pemakaian kain, kemudian lap debu dengan kain basah, hindari kemoceng atau sapu untuk menghindari debu yang berterbangan, kemudian cuci spray bantal dan selimut dengan air hangat, kemudian juga kurangi kelembapan dan ciptakan ventilasi udara di rumah, dan kalau bisa opsi lainnya adalah menggunakan vacuum cleaner. Kira-kira begitu ya, Dokter Endah. Terima kasih sudah bergabung dengan kita loh siang hari ini. Makasih sama-sama. Ya. Salam sehat selalu ya, Dok. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya. Selamat siang juga untuk moms and dads yang barusan bergabung. Ada juga yang sudah bergabung lewat YouTube. Wow, selamat siang semuanya. Jangan kemana-mana ya, karena nanti di akhir saya akan bagikan door prize dan juga ada hadiah voucher belanja yang akan saya berikan nanti untuk moms and dads semua. Pertanyaannya tadi banyak banget, bervariasi dan sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dokter Endah. Jadi mudah-mudahan sangat membantu moms and dads semua untuk mengurangi gejalanya alergi anak-anak atau mungkin juga anggota keluarga di rumah ya. Oke, nah moms and dads tadi kita akan coba untuk melangkah ke sesi berikutnya. Dokter Endah sudah selesai sesinya. Nah sekarang kita akan coba untuk langsung masuk nih ke sesi untuk memperkenalkan produk dan juga nanti akan saya bagikan door prize di akhir-akhir acara ya. Nah moms and dads, kalau kita bicara soal Kurumi berkomitmen untuk memberikan kehidupan keluarga Indonesia menjadi lebih berkualitas. Dan kita juga memahami bahwa impian moms adalah untuk meluangkan lebih banyak waktu berkualitas bersama dengan anak-anak, tapi juga pengen ya punya rumah yang sehat dan bersih, bebas dari debu dan juga tungau. Oleh karena itu, kami hadir nih, moms and dads, untuk membantu tugas bersih-bersih di rumah, gitu ya, supaya moms juga punya waktu yang lebih banyak dan bisa meluangkan waktu berkualitas bersama dengan si kecil atau keluarga di rumah. Ya, pokoknya kalau ingat bersih-bersih, ya ingat Kurumi. And let's have a better life with Kurumi. Nah, tadi saya juga sudah mention di awal, saya akan bagikan voucher belanja. Ini kira-kira siapa yang akan dapat voucher belanjanya? Ya tentu saja semua moms and dads yang hadir di Zoom webinar kita hari ini. Dapat semuanya ya. Jadi akan bagi-bagi, Kurumi akan bagi-bagi voucher cashback dari Tokopedia sebesar 10%, maksimal Rp100.000 untuk minimal pembelanjaan, dengan minimal pembelanjaan Rp350.000. Untuk semua moms and dads dengan kode promo adalah Kuru Anakku yang berlaku vouchernya sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Informasinya bisa moms and dads lihat di layar ya. Lalu kemudian di akhir acara nanti saya akan undi nama-nama yang beruntung di antara moms and dads. Jangan lupa untuk mengganti nama di Zoom-nya
menggantinya dengan nama sesuai dengan KTP ya, supaya mempermudah nanti cross-check pada saat Moms and Dads mendapatkan hadiah door prize-nya. Tuh, lihat hadiah door prize-nya banyak banget kan? Jadi jangan lupa untuk langsung mengganti nama dengan nama lengkap, karena akan saya bagikan ada 2 produk vacuum cleaner Kurumi Cafe 01 dan juga 1 produk Kurumi Cafe 05 ya. Ini juga dipakai untuk membantu bersih-bersih rumah supaya anggota keluarga yang alergi bisa selalu sehat di masa pandemi, terutama saat kita beraktivitas di dalam rumah lebih seringnya. Oke, sebelum kita bagi-bagi hadiah, saya akan mengajak Moms and Dads untuk menyimak dulu video Kurumi dan juga video presentasi tentang produk Kurumi berikut ini. Silakan. Rewind selector, rewind selector, rewind selector. Rewind selector, rewind selector, rewind selector. Selamat siang, salam sehat semuanya ya, Moms and Dads. Perkenalkan, saya Diana Claris sebagai perwakilan dari Kurumi Indonesia. Mungkin beberapa dari Moms and Dads di sini ada yang udah kenal mengenai Kurumi. Untuk yang belum, saya jelaskan sedikit ya mengenai Kurumi. Kurumi sendiri berdiri sejak 2018 sebagai perusahaan elektronik yang hadir dengan memiliki misi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga di Indonesia. Walaupun kami baru berdiri sejak 2018, namun parent company kami telah lebih dari 20 tahun bergerak di bidang elektronik. Kami sangat mengerti impian para moms and dads untuk dapat memiliki banyak waktu untuk mengurus sang buah hati, namun di balik kesibukan tersebut juga tetap memiliki rumah yang bersih dari debu dan tungau. Oleh karena itu, kami hadir untuk memudahkan tugas bersih-bersih rumah sehingga para moms and dads memiliki waktu lebih bersama buah hati kalian. Nah, berikut ini merupakan produk-produk Kurumi yang telah hadir dalam 2,5 tahun belakangan ini. Berhubung dengan tema kita hari ini yaitu alergi tungau debu yang meningkat saat pandemi, produk-produk Kurumi ini memang dikhususkan untuk membasmi debu dan tungau yang membandel yang ada di rumah Moms and Dads. Dimulai dari produk pertama kita yaitu Anti-Mites UV Vacuum Cleaner yang dikhususkan untuk ranjang. Kemudian juga ada robot vacuum cleaner dan stick vacuum cleaner yang gunanya untuk memvakum sekaligus mengepel lantai. Nanti saya akan jelaskan satu persatu lebih lanjut mengenai produk kami ya. Nah, pasti banyak nih Moms and Dads yang berpikir, apa sih bedanya emang vakum Kurumi dengan vakum-vakum yang ada di luaran? Emangnya yang lain itu nggak bisa yang membasmi tungau? Nah, perbedaan pertama yang terpenting adalah hampir semua produk kami itu dilengkapi dengan lampu UV. Lampu UV ini gunanya untuk apa? Kegunaan terpentingnya adalah untuk mengalternet atau mengacaukan DNA si tungau yang ada di ranjang, sofa, ataupun di furniture lainnya yang berbahan kain. Jadi dengan terpaparnya si tungau ini dengan lampu UV, tungau itu akan dibuat infertil atau tidak bisa berkembang biak lagi. Sehingga diharapkan populasi tungau ini lama-kelamaan akan hilang. Selain itu juga pasti banyak moms and dads yang berpikir nih, bahaya nggak sih lampu UV ini untuk digunakan? Bukannya bahaya ya kalau terpapar langsung dengan kulit dan mata. Betul, untuk terpapar langsung dengan kulit dan mata itu memang membahayakan. Namun, produk kita yang memiliki lampu UV itu sudah memiliki safety feature. Safety feature-nya itu jika vakum diangkat di atas 20 cm dari permukaan, lampu UV akan otomatis mati. Jadi, moms and dads nggak perlu khawatir. Nah, berikutnya vakum kita ini dilengkapi dengan HEPA filter. HEPA filter ini perbedaan dengan filter-filter yang lain itu apa? HEPA filter ini mampu menyaring mikroorganisme hingga 0,1 mikron. Itu yang tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita ya moms and dads, jadi harus menggunakan mikroskopik. Nah, moms and dads juga tahu kalau kalau lagi vakum itu biasanya kan ada
udara atau hembusan anginnya keluar lagi. Nah, untuk vakum yang dilengkapi oleh HEPA filter, hembusan angin yang keluar lagi itu sudah tersaring secara sempurna, sehingga angin yang keluar itu sudah bersih karena sudah tertangkap di HEPA filter. Sedangkan jika belum menggunakan HEPA filter, itu hembusan angin yang keluar itu belum tersaring secara sempurna. Nah, Moms and Dads di sini siapa sih yang masih sering nih kebut-kebut ranjang dengan sapu lidi? Sebenarnya sadar nggak sih bahwa kalau kita kebut-kebut ranjang dengan sapu lidi, debunya itu naik ke atas, tapi sebenarnya jatuh lagi ke ranjang kita. Jadi pertama kita, yang akan saya jelaskan ialah Anti-Dust UV Vacuum Cleaner. Ini sebagai pengganti kebut-kebut ranjang dengan sapu lidi. Karena dengan menggunakan HEPA filter dan lampu UV, selain mengalterate DNA si tungau agar tidak dapat berkembang biak lagi, juga debu dan tungau tersebut akan tertangkap di HEPA filter sehingga hembusan angin yang keluar itu sudah bersih, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Menurut saya kebersihan di ranjang ini penting banget ya, Moms and Dads, karena tanpa disadari kita itu menghabiskan waktu yang cukup banyak di ranjang. Waktu tidur itu standarnya 7-8 jam. Di tengah pandemi ini kita juga pasti menghabiskan waktu lebih banyak di ranjang bersama sang buah hati ya. Belum lagi tungau, debu, dan bakteri dan lainnya itu merupakan benda yang nggak kelihatan dengan kasat mata nih. Maka dari itu penting banget ya Moms and Dads untuk kita selalu menjaga kebersihan di ranjang kita. Karena itu sebagai salah satu penyebab timbulnya alergi. Selain debu di kasur, debu yang ada di lantai itu juga nggak kalah bahayanya loh. Kalau ada yang pernah anaknya alergi, pasti pernah dengar ya dari dokter itu menyarankan lantai itu jangan disapu lagi, tapi langsung dipel aja, biar debu-debu itu nggak berterbangan lagi. Nah, dengan berkembangnya zaman, Kurumi menghadirkan robot vacuum cleaner dan stick vacuum cleaner sebagai pengganti sapu manual yang selama ini kita gunakan. Sehingga debu itu terhisap lebih sempurna, baru kemudian pel yang bekerja. Beberapa dari Moms and Dads pasti berpikir nih, robot vacuum itu bersih nggak sih dibanding kita dengan nyapu biasa? Yang pastinya bersih, Moms. Kenapa? Karena dengan menggunakan robot vacuum, itu debu-debu halus langsung tervakum dan masuk ke tangki debu. Jadi nggak ada lagi kan yang namanya debu-debu itu berterbangan. Nah, pilihan lain, selain robot vacuum cleaner, kita memiliki stick vacuum cleaner. Stick vacuum ini sebagai pengganti sapu manual juga. Jadi nggak ada lagi ya ceritanya debu-debu berterbangan, karena sebetulnya kalau kita nyapu itu, ibaratnya hanya memindahkan debu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, stick vacuum cleaner ini juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris yang bisa digunakan untuk membersihkan sofa, hordeng, stroller, playmat, juga sampai ke mobil. Karena di tempat-tempat itu juga banyak loh Moms debu-debu yang kita tuh mungkin nggak sadar. Nah, Moms and Dads sendiri juga bisa coba rasakan sendiri ya nantinya perbedaan menggunakan vakum dan sapu manual. Jadi kesimpulannya dari 3 produk yang kita miliki, baik UV vacuum cleaner, robot vacuum cleaner, dan juga stick vacuum cleaner, semuanya meringankan pekerjaan Moms and Dads dan meningkatkan kebersihan di rumah ya pastinya. Tentu kita pastinya lebih baik mencegah daripada mengobati dong, terutama di tengah pandemi ini. Banyak kan dari kita yang work from home, anak-anak juga pada online school di rumah. Nah, yang terutama yang terpenting adalah harga dari produk kami ini sangat ekonomis untuk hasil yang akan Moms and Dads sangat bisa rasakan. Oleh karena itu, jangan lupa habis gini langsung menuju ke marketplace kita, karena kita juga memiliki voucher khusus untuk peserta untuk Moms and Dads yang mengikuti webinar ini. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, ayo kita tinggalkan cara lama membersih rumah. Biarkan Kurumi yang membantu Moms and Dads sekarang untuk membersihkan rumah and have a better life with Kurumi. Thank you, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Bener ya, kalau inget bersih-bersih rumah langsung inget Kurumi. Let's have a better life with Kurumi katanya. Dan sekali lagi mengingatkan juga untuk Moms and Dads semuanya di sini yang hadir di Zoom webinar kali ini akan mendapatkan voucher cashback dari voucher cashback Tokopedia ya. Sebesar 10% ya, maksimal Rp100.000 untuk minimal pembelanjaan Rp350.000. Dengan kode vouchernya jangan lupa dimasukkan ya, Kuru Anakku, dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Oke, sekarang saatnya saya untuk mengundi door prize-nya. Nih banyak banget di kolom chat tadi yang udah ngobrol. Ini wishlist untuk para moms di rumah yang pengen bersih-bersih rumah tanpa takut anaknya nanti kambuh lagi alerginya. Aduh, mudah-mudahan beruntung ya. Jangan lupa juga untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya Moms and Dads semuanya dengan nama sesuai dengan KTP. Yuk, langsung diganti sekarang juga. Karena tadi saya lihat masih ada yang
pakai nama angka, pakai nama handphonenya gitu ya. Silakan langsung diganti dengan nama atau nama sesuai dengan KTP-nya. Baik, oke kalau gitu langsung saja kita akan minta Kak Hendra, panitia, teman-teman kita untuk mengundi siapa nama-nama yang beruntung untuk mendapatkan 2 produk vacuum cleaner Kurumi Cafe 01 dan juga 1 produk Kurumi Cafe 05. Ih, deg-degan ya. Oke, stop. Iya, kita akan coba undi, ambil 2 nama dulu ya, yang beruntung untuk mendapatkan produk Kurumi Cafe 01 terlebih dahulu. Siapa Kak Hendra kira-kira yang beruntung? Yuk, kita sama-sama lihat. Yuk, nah, lalu nanti 1 orang yang beruntung juga akan mendapatkan 1 produk Kurumi Cafe 05. Iya, ini dia nama-namanya. Coba kita ambil nama pertama, siapa yang beruntung untuk mendapatkan produk Kurumi Cafe 01? Ini dia, nama muncul Happy Priscilia. Selamat untuk Anda. Wow. Senang ya bisa dapat ilmu dari Dokter Endah, kemudian bisa ketemu dengan moms yang lain, dan juga mendapatkan hadiah. Oke, 1 nama lagi untuk produk Kurumi Cafe 01 dulu. Ida Aspriani, selamat untuk Anda, Mam Ida. Wow, beruntung Mam Happy dan juga Mam Ida masing-masing mendapatkan produk Kurumi Cafe 01. Oke, kita beranjak ke undian berikutnya, masih ada kesempatan 1 nama lagi, siapa yang kira-kira beruntung untuk mendapatkan produk Kurumi Cafe 05. Ini dia namanya, langsung saja kita keluarkan namanya ya. Ya, siapa nama-nama yang beruntung untuk hari ini? Ini dia, Mam Ayu Saraswati, selamat untuk Anda. Wow, beruntung sekali hari ini bisa langsung cobain produk Kuruminya, ampuhnya seperti apa. Tadi sudah dikatakan aman dan juga bisa membasmi tungau debu di rumah Anda. Ya, teman-teman jangan lupa untuk menghubungi panitia yang pemenang ya di nomor WA 0819 17 16 0002. Informasinya di layar Anda, ditunggu nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian alamat email dan juga nomor handphonenya sampai dengan jam 6 sore nanti. Kalau melebihi jam itu akan dianggap hangus ya. Jadi langsung saja WhatsApp ke nomor itu sekarang juga. Baik, terima kasih Moms and Dads yang sudah beruntung, selamat. Terima kasih untuk Moms and Dads yang sudah bergabung di acara kita Zoom webinar bersama dengan Kurumi, bekerja sama dengan Anakku ID kali ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, kita akan coba untuk nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi yang sehat tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Rajin cuci tangan menggunakan sabun, kemudian juga jangan lupa jaga jarak dan juga pakai masker kalau harus keluar rumah. Saya Indri harus pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Salam sehat selalu, Moms and Dads. Sampai bertemu lagi. Bye.